didoain atau ya. Terus ada juga penyembuhan dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang terkenal jamu. Jamu itu sudah ada, ya kalau jamu itu mungkin sudah suatu evidence, basic evidence-nya. Tapi ada daun-daunan yang kita belum tahu khasiatnya apa, yang belum dibuktikan. Tapi mempunyai sifat menyembuhkan. Contohnya misalnya daun sirsak bisa menyembuhkan kanker, daun alpukat menyembuhkan apa, dan lain-lain. Ini belum dibuktikan secara sains, tapi mungkin itu menimbulkan suatu bioenergi yang positif. Kalau orang yang minum percaya itu jadi sembuh. Ini sesuatu yang perlu penelitian lebih lanjut. Apakah ini memang berkhasiat atau placebo effect? Ada lagi pranic healing, pengobatan dengan prana, chi, kira-kira begitu. Ada lagi penyembuhan dengan doa. Jadi misalnya ada orang sakit, sekumpulan orang, misalnya pendeta atau apa kiai apa yang menyembuhkan dengan doa, dengan doa. Ada lagi musik terapi. Musik juga mempengaruhi bioenergi, ini sangat penting. Memilih musik yang baik untuk suatu keadaan kesehatan tertentu. Karena vibration dari musik ini bisa membuat kita tergugah, membuat hopeful, jadi bersemangat, menjauhkan diri dari keputusasaan dan lain-lain. Ini musik terapi ini penting, dan saya mungkin pikir suatu saat perlu membahas topik mengenai terapi musik ini. Tidak lepas dari musik adalah dansa, olahraga. Olahraga tuh biasa ada tenis apa, dansa agak terpisah. Makanya saya pisahin di sini. Kalau dansa kecuali olahraga juga menyangkut keadaan jadi emosi, kebahagiaan, kegembiraan itu yang dansa beda dengan olahraga. Jadi agak pisah sedikit. Ada lagi spiritual healing. Di sini spiritual healing berbeda dengan penyembuhan dengan doa. Kalau dengan doa tuh kita berapa orang mendoakan supaya yang sakit sembuh dengan kekuatan Tuhan dan lain-lain dah. Kalau spiritual healing, saya kasih contoh salah satu spiritual healer yang sangat terkenal namanya Goldsmith, Jules Goldsmith. Ini fenomenal sekali. Karya beliau tuh wah buku-buku banyak mengenai spiritual healing. Memberikan ceramah ke ini pada tahun kira-kira tahun 30 40-an. Goldsmith. Beliau bilang, sebetulnya kalau kita mau menyembuhkan orang, tidak usah mendoakan. Jadi kalau pasien datang ke dia kontemplasi atau meditasi diri sendiri, dia cuma mengingat bahwa sebetulnya kita tuh makhluk Tuhan. Badan kita adalah bait Allah. Di dalam badan kita ada Roh Kudus atau Allah atau apa. Kita hanya pada saat itu kita memberikan sugesti, mengingatkan pasien bahwa dia di dalam badan dia juga ada Tuhan, bisa menyembuhkan penyakit sendiri. Maka terapi Goldsmith ini dia hampir tidak berlangsung lama, dia tidak banyak ngomong, dia mirip meditasi saja, orangnya sembuh sendiri. Ini yang dibilang spiritual sejati, jadi memang membangkitkan daya hidup dari si pasien. Berikut next. Nah ini untuk meningkatkan bioenergi kita ulang lagi meditasi, kontemplasi. Kontemplasi mirip meditasi itu adalah perenungan, doa. Doa itu sebetulnya communion with God. Jadi kita berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan communion with God, dengan sendirinya bioenergi kita menjadi terangkat. Itu menyembuhkan penyakit. Kemudian ada yang konsentrasi tapi yang terarah, konsentrasi yang baik. Jadi ini kalau ini pikiran, mind, pikiran.
contohnya Simonton dan Simonton. Simonton dan Simonton, ini yang satu Simontonnya psikolog, suaminya dia Simonton radio onkolog. Jadi kalau si Simonton suaminya itu radio onkologi, mengobati kanker dengan radiasi. Kalau Simonton Stefani itu istrinya dia mengobati pasien dengan terapi visualisasi. Ini juga fenomenal. Sebagai contoh, anak-anak dengan kanker, dengan leukemia, disuruh terapi visualisasi. Dia membayangkan, si anak ini membayangkan sel kankernya seperti apa. Sel leukemia, dia anggap sel leukemia itu sebagai ya satu benda yang mudah dihancurkan. Dia membayangkan sel darah putih kita sebagai alat pemusnah sel kanker itu. Saben hari membayangkan kira-kira 1 hari 2-3 kali 10-15 menit. Contohnya misalnya sel kankernya seperti ubur-ubur. Terus dia membayangkan sel darah putihnya dia seperti ikan piranha yang rakus. Jadi dia membayangkan si ikan piranha ini makan sel ubur-ubur, sel kankernya. Dimakan sampai habis. Jadi tiap hari dia membayangkan aja, misalnya pagi 15-20 menit, sore 15-20 menit. Dan anehnya, ini banyak berhasil. Ya berhasil atau enggaknya tergantung dari seberapa yakinnya si pasien tersebut dalam melakukan terapi visualisasi tersebut. Satu lagi, Silva Mind Control. Metode mind control dari Silva itu juga menggunakan pikiran kita. Intinya kira-kira dia tahap pertama tenangkan diri. Misalnya saya ngitung dari 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4. Itu untuk menenangkan supaya kesadaran kita mencapai tingkat kesadaran yang dalam. Setelah itu kita mencapai kesadaran yang dalam, kita membayangkan kita dalam suatu tempat yang bagus, padang rumput, dan segalanya jadi tenang. Dalam keadaan tenang itu, kita mulai mengkonsentrasikan pikiran kita pada organ badan kita. Mulai dari kepala. Membayangkan aja, otak saya bersih, daya pikir saya tajam, dan lain-lain. Kemudian turun, misalnya turun ke mulut, hidung, tenggorokan, kemudian ke jantung, kita membayangkan jantung kita kuat, berdetak dengan teratur, terus turun lagi paru-paru, bernapas, udara masuk dengan baik, paru-paru kita bersih, turun ke bawah ke hati, limpa, ke ginjal, usus, sampai ke kaki, jadi seluruh badan kita seperti di scanning dan dibersihkan. Kalau ada yang nggak sehat, dibersihkan. Itu dengan mind control aja. Setelah kira-kira berapa menit, 10-15 menit, kita sudah merasa badan kita bersih. Only in our mind. Ini hanya dalam angan-angan kita, pikiran kita. Kita kembali lagi ke kesadaran yang biasa, hitung mundur dari 10, 9, 8, dan seterusnya sampai 1, sampai ke kesadaran kembali. Ini yang metode mind control dari Silva Mind. Ini juga sangat membantu kesehatan. Intinya apa sebetulnya? Sama, kita mengaktifkan bioenergi dalam badan kita sendiri. Kemudian meningkat lagi, meningkatkan kesadaran diri. Ini susah meningkatkan kesadaran diri itu patokannya seberapa peningkatan. Mau peningkatnya berapa itu susah. Mungkin yang perlu di sini yang satu yang banyak memberikan contoh yang baik itu James Redfield, seorang pengarang. Dia bukunya Celestine Prophecy itu merupakan bestseller. Celestine Prophecy sebetulnya suatu fiction. Tapi sebetulnya fiction ini mengandung ide-ide dari James Redfield. Melatih atau meningkatkan kesadaran
diri. Saya kasih contoh, kesadaran diri yang meningkat itu kita bisa mengaruhi energinya kita ke makhluk lain, termasuk secara binatang juga tumbuh-tumbuhan. Saya kasih contoh di sini, dan ternyata memang di alam semesta ini, kalau kita pecinta tanaman, menanam bunga atau buah, kalau kita memberikan bunga itu suatu love, rasa cinta, kasih sayang. Nah, itu ternyata tumbuhan, bunga atau buah itu tumbuhnya lebih bagus. Dan ternyata mereka juga bisa membalas ke kita. Jadi refleksi dari bioenergi yang positif yang membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Nah, kira-kira ini James Redfield. Dan ini bisa dilatih. Kenapa? Sebetulnya dalam alam semesta, daya energi dalam alam semesta itu intinya adalah energi cinta kasih. Cinta kasih di sini, cinta kasih yang unconditional love. Kalau cinta kasih suami, istri, pacar itu yang biasa. Tapi ini cinta kasihnya yang unconditional love, yang tanpa pamrih. Next. Nah, di sini kita mau mengenalkan Pancadaya. Pancadaya itu namanya perkumpulan pencak silat. Jadi orang tahunya ini buat cari kesaktian, gagah-gagahan, tapi nggak begitu. Memang ini suatu pencak silat, olahraga. Tapi selain pencak silat, dia juga suatu pedoman hidup sebenarnya. Way of life dan ini. Jadi selain pencak silat atau olahraga, ada pelajaran spiritualnya atau peningkatan kesadaran diri. Nah, kalau bela diri itu kan pencak silat konotasinya bela diri. Tapi di sini kita menyangkut sesuatu yang lebih luas, nanti akan kita bicarakan. Jadi kalau bela diri konotasinya itu berantem dengan orang. Ya ini yang maka justru saya bilang kita tidak untuk berantem atau berkelahi dengan orang nih. Bela diri di sini untuk keselamatan kita, tapi juga kita tidak melukakan musuh. Jadi aku selamat, orang lain juga selamat. Bela dirinya jadi beda dengan bela diri yang pencak silat lain. Maka pencak silat Pancadaya ini tidak untuk dipertandingkan. Pendirinya adalah Pak Gondo. Di 1914 sampai 2001 meninggal. Didirikan November 1989. Pada waktu awal-awal berdirinya, Pancadaya ini sangat sangat populer. Dimuat di majalah bola. Majalah bola itu majalah olahraga. Ini karena pencak silat jadi dimuat di majalah bola. Fenomenalnya kenapa? Berbeda dengan pencak silat yang lain, di sini pada Pancadaya penyerangnya bisa terpelanting. Nah, ini yang sesuatu yang sangat berbeda. Musuhnya yang menyerang kita terpelanting. Ini kan jadi aneh. Apakah ini ilmu sesat, ilmu gaib, atau apa? Jadi orang yang tidak mengerti Pancadaya dikira Pancadaya itu ajaran sesat. Tapi sungguh bukan begitu. Pak Gondo sendiri contoh orang yang perlu kita hargai, dihormati. Memang beliau pertama kali belajar silat. Kemudian beliau mempelajari spiritual sampai dianggap mendapat pencerahan. Dan pengakuan terhadap beliau itu dari berbagai pihak. Salah satu contoh, ada satu ahli spiritual dan silat yang terkenal, Master Choa Kok Sui. Master Choa Kok Sui, dia pernah mencoba salah satu jadi pelatih senior Pancadaya, mengukur aura. Aura manusia kira-kira normalnya 1 jengkal semeter. Pada waktu Master Choa Kok Sui mengukur aura dari pelatih senior Pancadaya, dia mundur semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter sampai ke jendela, auranya masih ada terus.
Jadi aura itu menggambarkan energi, jadi bioenergi. Jadi kalau kita melatih pancadaya pasti meningkat bioenerginya. Bentar dulu, saya lagi telan napas. Pancadaya itu pada awal-awal itu sangat terkenal karena tadi seperti dikatakan di majalah Bola, seperti bikin kita sakti. Jadi musuh kita terpelanting, mukul terpelanting. Jadi banyak orang pengikut. Jadi dari kalangan masyarakat banyak pengikutnya. Tua, muda, apa semua pada laki, perempuan pada ikut untuk menjadi sakti. Dan nggak cuma itu, ini juga banyak anggota dari Pancadaya yang dari angkatan kepolisian, ABRI, buat mereka kan itu untuk ya kekebalan badan atau apa namanya untuk perlindungan diri sangat penting. Itu jadi karena itu Pancadaya tersebar di seluruh Indonesia di kota besar, kota kecil. Oh ya, jadi sangat populer waktu itu di antara ABRI, polisi, masyarakat biasa. Tapi sejak Pak Gondo meninggal, ya mulai aktivitas dari Pancadaya menurun, popularitasnya mulai menurun dan seperti jalan di tempat. Nah, baru belakangan ini mulai abad 21 kita lihat kondisi masyarakat di Indonesia ini mengalami banyak kemunduran dalam hati nurani menurun, kejahatan-kejahatan meningkat dalam yang lebih sadis dan lain-lain, kesadaran diri, kesetiakawanan, kejujuran semuanya menurun. Karena ini maka sesepuh dari Pancadaya kita bersatu mulai bangkit untuk mempopulerkan Pancadaya karena Pancadaya itu suatu way of life, suatu gaya hidup. Next. Semboyan atau moto dari Pancadaya adalah hidup kebenaran kasih. Semua kita hidup dari Tuhan. Kebenaran juga only one truth, God truth. Dan satu kekuatan yang mendasari dari alam semesta ini adalah kasih. Inilah semboyan atau moto dari Pancadaya. Nah, kegiatan dari Pancadaya ini melatih dan meningkatkan tenaga dalam sejati. Jadi ini tujuan kita, ya ini salah satu meningkatkan latihan Pancadaya untuk meningkatkan tenaga dalam sejati. Ini untuk kesehatan, keselamatan, memperpanjang usia atau menghambat entropi. Kesehatan jelas dengan latihan Pancadaya yang nanti kita terangkan itu meningkatkan bioenergi. Keselamatan tadi pencak silat jadi itu untuk mencegah kita dijahatin orang kira-kira gitu. Kemudian memperpanjang usia. Ini saya sering diledek, diejek. Apa iya bisa memperpanjang usia? Apa ini bukan ilmu gaib, ilmu apa? Tidak, ternyata. Kita memang Pancadaya, ini dalam Pancadaya itu kita coba mempertemukan antara sains dengan spiritual. Dan ternyata spiritual pengaruh ke badan jasmani. Kalau spiritualnya baik, kesadaran baik, itu bisa menghambat entropi. Entropi itu adalah program kematian sel. Saya kasih contoh, Roma kalau dibiarkan 100 tahun akan runtuh bangunannya. Manusia kalau cara hidupnya, lifestyle-nya tidak baik, mempercepat program degenerasi dari sel. Jadi sel-selnya cepat rusak, darah tinggi, jantung, kencing manis, dan lain-lain karena lifestyle yang nggak baik. Mempercepat entropi. Tapi kalau kita mengikuti lifestyle yang benar, dalam hal ini Pancadaya, entropinya bisa dihambat.
berikut. Citra manusia Pancadaya. Untuk menjadi manusia Pancadaya yang sejati tidak mudah. Karena ini ada idealismenya, ada yang satu, pengamal dan pengaman Pancasila. Kita sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia nomor satu harus jadi pengamal dan pengaman Pancasila. Kedua, penegak kebenaran dan keadilan. Ini susah. Susah dijalankan. Dan perlu latihan dalam kehidupan sehari-hari, baru kita jadi penegak kebenaran dan keadilan. Tapi harus kita belajar untuk belajar jadi penegak kebenaran dengan keadilan. Ketiga, menjunjung tinggi dan mengembangkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan. Ya, ini juga tidak mudah dalam kehidupan sehari-hari. Membangkitkan rasa kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tapi juga terhadap makhluk lain. Dalam hal ini bisa ada pertanyaan, apakah saya harus jadi vegetarian? Apakah saya harus menjadi vegan? Ada pertanyaan, wah kalau gitu gua nggak mau ikut Pancadaya, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan apa gitu. Enggak, tidak begitu. Semua dalam menuju citra manusia Pancadaya itu perlu latihan, perlu belajar, pembelajaran. Mungkin dengan cara pertama, ngurangi daging, makan daging hanya 1 bulan sekali, atau kemudian daging dikurangi, ganti ke arah ikan. Kalau ikan itu kan makhluk hidup tapi masih jauh hubungannya dengan manusia. Kalau daging, misalnya sapi itu kan binatang yang ciptaan Tuhan yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Petani di sawah juga minta bantuan dari sapi. Jadi kalau saya mau makan sapi, kira-kira ya kurangi deh, kecuali kalau lagi pengen ini banyak nanti di dalam. Jadi jangan mengambil konotasi karena ini nggak boleh makan daging, enggak. Tapi nanti bertahap kita ini. Kemudian konsekuen dalam satunya kata dan perbuatan. Banyak orang sekarang ngomong asal ngomong aja, perbuatannya tidak sesuai dengan perkataan yang diucapkan. Jadi kalau Pancadaya kita belajar konsekuen dalam kata dan perbuatan. Ini juga tidak mudah. Selanjutnya, rendah hati, sopan santun, dan sabar. Jangan mentang-mentang kita sudah belajar silat jadi jagoan, sombong. Enggak, justru kita makin lama makin merendah, makin sabar. Mampu menjadi panutan bagi lingkungannya. Makin kita jadi manusia Pancadaya, itu manusia yang bijaksana. Kita bisa jadikan panutan bagi lingkungan. Contoh Pak Gondo. Pak Gondo itu dia tidak mau disebut sebagai guru. Dia rendah hati, sopan santun, dan sabar. Dan jadi orang yang, yaitu panutan lingkungannya. Ada apa-apa, orang selalu minta nasihat Pak Gondo, berobat juga jadi kadang-kadang pemujaan. Mau minta, lagi sakit, minta disembuhkan, dan lain-lain. Itu salah satu sifat manusia itu kadang-kadang pemujaan. Pak Gondo nggak mau, maka tidak mau disebut guru. Dia sebagai ya, sama-sama kita belajar untuk memperoleh hakikat hidup yang benar. Dia nggak mau disebut guru. Malah dia bilang, dalam menjadi manusia Pancadaya itu mencapai citra manusia yang sejati, itu kadang-kadang orang yang berangkat belakangan sampai duluan. Kira-kira begitu nanti. Jadi belum tentu, tergantung dari sifat orangnya, ada yang cepat mengerti, mencapai duluan. Kemudian tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan demi peningkatan harkat dan martabat bangsa. Kita sebagai manusia Pancadaya, kita orang Indonesia, kita harus menuntut ilmu untuk supaya harkat dan martabat bangsa ditingkatkan. Jangan seperti sekarang ini. Hati nurani apa di anak muda bukannya di belajar yang benar,
terjadi perkelahian kelompok pelajar, itu kan satu yang sangat negatif. Kejahatan makin meningkat, hidupnya lebih ke materialistik, jadi lebih menuju yang kepuasan diri, hati nurani, sangat tidak dihargai, ketidakjujuran, korupsi, dan lain-lain. Nah, kita harus menuntut ilmu untuk kalau bisa ini meningkatkan, membantu meningkatkan harkat dan martabat dari bangsa. Dan ini juga tekun dalam menuntut ilmu. Ini satu pelajaran dalam semua agama sebetulnya itu. Hidup adalah belajar. Life is a learning process. Hidup itu untuk kita belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana, manusia yang mengerti. Next. Karena pelajarannya itu namanya perkumpulan pencak Jadi kita harus ada ada silatnya juga. Jadi ada jurus dasar, ada jurus silat. Ini bisa diikuti oleh yang muda sampai yang tua. Dan tiap gerakan diawali dengan kedut. Kedut ini istilah Jawa yang susah saya menerjemahkan. Tapi kedut itu jadi tangan kita ditempelkan di daerah pusat, kemudian kita mementalkan atau menggerakkan itu solar plexus. Jadi sebetulnya ini mengaktifkan solar plexus. Solar plexus itu kalau dalam jikung dan apa itu mirip dengan kira-kira tanggen. Tanggen itu salah satu pusat cakra dari tubuh manusia. Nah, dengan mengaktifkan solar plexus, kita mengaktifkan diri kita bergabung dengan alam semesta. Itu kira-kira gunanya kedut. Jadi mengaktifkan solar plexus supaya kita bergabung dengan alam semesta. Dan juga kalau menurut Pak Gondo, mengaktifkan menghubungkan kita dengan asal alam semesta juga mengaktifkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena seperti tadi dikatakan, semua yang menggerakkan alam semesta itu kesadaran alam semesta itu adalah Tuhan. Maka istilahnya kalau Pak Gondo bilang supaya kita eling. Eling itu jadi tidak lupa. Jadi setiap saat kita eling, waspada, sadar diri sendiri, sadar bahwa di dalam diri badan kita ada yang namanya diri sejati. Kalau kehidupan sehari-hari kita suka lupa diri sejati yang ada dalam badan kita tuh. Nah ini eling kira-kira gitu. Kemudian ini jurus dasar. Ada 5 umum, jurus tolak, jurus tarik, jurus sirap, jurus angkat. Ini jurus umum, ini bisa diikutin semua orang. Mudah, tua muda bisa. Kalau jurus silat itu opsional. Mau belajar boleh, nggak belajar boleh. Karena intinya sebetulnya bukan silatnya atau kita jadi jagoan, tapi pengetahuan mengenai pemahaman hidup. Next. Pancadaya, jadi 5 daya kan, energi. Dalam arti spiritual, pertama kan kita olahraga, energi fisik, jadi energi fisik dilatih. Jadi dengan melatih fisik, bioenerginya meningkat. Kemudian energi pikiran, kita melatih pikirannya. Jadi dalam seperti tadi dikatakan ya pikiran bisa dipakai untuk meningkatkan bioenergi. Kemudian energi alam semesta. Energi tadi dikatakan semua di alam semesta itu perwujudan dari energi. Hanya orang bijaksana yang bisa memanfaatkan energi dari alam semesta. Saya kasih contoh misalnya. Banyak orang kalau kita lagi keluar kota piknik atau apa, kita suka melihat ke laut, melihat matahari terbenam. Nah, matahari terbenam itu adalah suatu energi alam semesta yang sangat penting itu.
Jadi kalau kita menikmati matahari terbenam, matahari terbit, itu meningkatkan bioenergi dalam badan kita. Kita latihan dalam alam terbuka, tempat yang sejuk dan lain-lain, itu juga kita memanfaatkan energi dari alam semesta. Kemudian energi spiritual, ini adalah menyangkut kesadaran diri. Nah, ini juga sangat penting karena ini tingkatnya lebih tinggi lagi ini. Jadi kita meningkatkan kesadaran diri, dengan meningkatkan kesadaran diri, bioenerginya lebih tinggi. Salah satu penjelasan dari Pancadaya atau Pak Gondo mungkin, kita tuh sebetulnya bagian dari alam semesta. Jadi kalau alam semesta itu jagat raya itu namanya makrokosmos. Kalau kita tuh mikrokosmos, satu titik dalam maha ruang. Dan energi itu tidak pernah habis, selalu ada, tidak pernah hilang. Jadi selalu ada energi itu. Kita satu titik dari alam semesta. Kalau kita mau selamat, panjang umur, sehat, hidup kita harus selaras dengan alam semesta. Mikrokosmos dalam alam semesta. Jadi kesadaran kita, jadi kesadaran manusia biasa, itu nanti meningkat ke kesadaran kosmik, cosmic consciousness. Dan yang paling tinggi tadi yang dikatakan kesadaran Tuhan atau energi dari Tuhan. Nah, itulah yang kita latih dalam Pancadaya. Ya, ya. Next. Nah, jadi jelas kira-kira sekali lagi bahwa Pancadaya tidak hanya sekedar pencaksilat atau latihan olahraga. Itu pun olahraganya bisa opsional. Bisa mau pencaksilat, bisa mau yang jurus dasar buat kesehatan aja. Dua-duanya meningkatkan bioenergi. Dan karena itu, selain olahraga, selain latihan olahraga atau pencaksilat, pasti dalam tiap sesi itu ada diskusi yang membahas berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kesadaran diri. Justru diskusinya ini yang lebih penting. Kita ada anggota Pancadaya yang umurnya di atas 75-80 tahun. Ya, mereka pasti tidak belajar jurus silat, tapi diskusi untuk mencari harkat, mengerti intisari bagaimana menjalankan hidup sebagai makhluk Tuhan yang baik. Itu justru diskusi spiritualnya itu yang paling penting. Dan ini tidak ada di perkumpulan lain. Maaf aja, memang diskusi mengenai spiritual dengan kita bebas mengemukakan pendapat kita. Ini kita semua terbuka. Jadi kita terbuka untuk meningkatkan kesadaran diri. Ini yang justru yang penting dalam tiap latihan itu untuk menjadi manusia Pancadaya yang sejati. Nah, ini sebagai penutup ini sedikit. Ini ada Pak Gondo Suandito yang pendiri Pancadaya, orang yang tadi yang sudah dianggap mencapai pencerahan. Ajaran beliau tidak bertentangan dengan agama apapun. Jadi dia Pak Gondo adalah Muslim, tapi ajarannya beliau itu tidak bertentangan dengan semua agama yang lain. Berikutnya apa? Oh iya, peserta dari Pancadaya dari berbagai kalangan. Tadi yang saya bilang masyarakat umum, kepolisian, ABRI, dan lain-lain. Orang tua, muda, ini banyak. Agama apapun boleh. Mungkin masih ada waktu sedikit. Contoh Masih latihan ada Pak, Pancadaya. 5 menit lagi Pak Indra. Oh ya, Ya. video. Ini contoh dari daya umum, jurus dasar.
bisa jalani. Sikap 2. Sudut dasar 1. Daya umum 1, 2, 3, 1, Jelas di sini kelihatan gerakannya sederhana, mudah diikuti, 3, tidak terburu-buru. Memang kita nggak untuk 1, 2, untuk bertanding. 3. Buat balik. 1, 2, 3. Tutup. Sikap 1. Sikap 2. Sudut dasar 1. Daya umum 1. Gambarnya kok hilang. Ini yang Pak Made aja yang di kampus. 2, 3, 1. Ini sudah habis. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan nanti pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, Pak Dr. Indra, terima kasih paparannya sangat menarik. Terima kasih Pak. Nanti kita teruskan pada saat question and ask ya, jadi di pertanyaan nanti di sesi setelah speaker kedua. Terima kasih Pak. Baik, kita selanjutnya adalah paparan dari pembicara kedua kita.